Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, pada kesempatan yang hari ini ya, kita akan sama-sama membahas kitab Syarah Mukhtasar Jiddan, syarah daripada kitab Jurumiyah. Semoga dengan wasilah kita membaca dan mempelajari Syarah Mukhtasar Jiddan, Allah turunkan keberkahan untuk kita dan Allah berikan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena kenapa? Karena kitab Jurumiyah ini bagi orang yang ingin mempelajari bahasa Arab atau memahami isi ayat Al-Quran atau hadis, maka diwajibkan mempelajari ilmu nahu dan shorof. Nah, ilmu nahunya bagi para mubtadi yang sangat lumrah dan dikaji hampir seluruh pesantren, itu kitab Jurumiyah. Makanya pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang kitab Jurumiyah ini. Ya, langsung aja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar di dunia ke seluruh makhluk, Ar-Rahimi yang memberikan nikmat kecil di akhirat ke mukmin saja. Atau Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Al-kalamu bermula kalam, huwa bermula dia kalam, al-lafzu itu lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faidah, bil wad'i dengan bahasa Arab. Jadi sebelum kita membaca syarahnya, kita baca dulu matanannya. Al-kalamu, kalam, apa itu kalam? Nah, adapun dia kalam, itu lafaz. Lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih yang memberikan faidah dengan bahasa Arab. Jadi kesimpulannya kalam itu kesimpulan secara singkatnya. Kalam itu ucapan ya, yang mengandung lafaz, yang ucapannya itu dari dua kalimat atau lebih. Dan yang ketika kita ucapkan bahasa itu, si pendengar itu paham dengan apa yang kita omongin dengan memakai bahasa Arab. Nah, jadi kalam itu suatu lafaz yang tersusun yang memberikan faidah dengan bahasa Arab. Nah, yakni bermaksud musonif annal kalama, bahwa sesungguhnya kalam dan nahwiyina menurut ulama ahli nahu, wa bermula dia kalam, al-lafzu itu lafaz, ila akhirihi sampai akhirnya kalam. Jadi kalam itu suatu lafaz sampai akhirnya kalam, sampai akhirnya ucapan. Falafzu maka ada pun lafaz, huwa bermula dia lafaz, as-sautu itu suara, al-mustamilu yang mencangkup ala ba'dil hurufil hijaiyati akan atas sebagian huruf hijaiyah, ka zaidin seperti lafaz zaidin, zaidun. Nah, lafaz tadi definisi ini lafaz nih wajib dihafal nih. Huwa as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang mencangkup atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Itu lafaz. Seperti apa? Seperti lafaz zaidun. Nah, kalau misalkan lafaz zaidun tidak kita ucapkan, maka ini tidak termasuk ke dalam lafaz. Karena kenapa? Tarif definisi lafaz itu suara. Kalau tulisan doang, maka dia tidak termasuk lafaz. Kalau kita sebutkan, yang ini kita sebutkan zaidun, maka sudah termasuk lafaz. Fa'innahu maka sesungguhnya si jaid, lafaz jaid, sautun itu suara, ishtamala yang mencangkup dia lafaz jaid, ala zai atas zai, wal ya'i dan ya, wadali dan dal. Jadi lafaz zaidun itu mencangkup akan sebagian huruf hijaiyah seperti apa? Zai, ya, dan dal.
Fa in lam yashtamil, dan maka apabila tidak mencakup ala ba'dil hurufi akan sebagian huruf, kasautit tibli seperti suara beduk atau gendang, fala yusamma maka tidak dinamai lafzon secara lafad atau akan lafad. Nah, jadi kalau suara gendang, suara beduk, nah itu tidak termasuk lafaz. Karena kenapa? Tidak mencangkup akan sebagian huruf hijaiyah seperti suara gendang, beduk, fala yusamma lafzun. Fa kharaja maka keluar bil lafzi dengan lafaz maka oleh kalimat karena yang ada sima mufidan itu memberikan faidah, walam yakun dan tidak ada lafzon itu lafaz kal isyarati seperti isyarah, wal kitabati dan tulisan, wal aqdi dan akad, wan nasbi dan patokan. Nah, keluar dari pembahasan lafaz yaitu kalimat yang memberikan faidah dan tidak ada lafaz. Nah, maksudnya itu keluar dari pembahasan lafaz jikalau ada sesuatu perkara yang memberikan faidah, yang memberikan pemahaman, tapi tidak ada lafadznya, seperti isyarah. Ya, isyarah itu kayak bahasa isyarat. Kita nggak ngomong, kita cuma ngasih isyarat. Misalkan kita nunjuk gitu. Atau tulisan, kita nulis bahasa Arab nih, tulis. Atau akad, ya, atau kesepakatan nasbi, kesepakatan patokan, kesepakatan ya kalau nggak salah. Nah itu kan tidak termasuk ke dalam tarif definisi ini nih, tarif definisi yang atas nih, as-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyati, maka fala tusamma tidak dinamai itu semua kalaman akan kalam inda nihati menurut ulama ahli nahu. Nah, jadi gitu ya kesimpulannya, kalau misalkan ada isyarah, tulisan, keluar dari konteks ta'rif definisi ini, sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, maka itu tidak termasuk kalam, tidak termasuk lafaz walaupun dia itu mufid, memberikan faidah. Nah, makanya kalam itu wajib kumpul 4 syarat, yaitu lafaz, murakkab, mufid, al-wad'i. Kalamuhum lafzun mufidun musnadun wa kalimatul lafzul mufidu mufradu. Itu kalau kata Imritinya. Wal murakkabu dan bermula murakkab ma itu kalimat tarokkaba yang tersusun iya ma min kalimat ini dari 2 kalimat faksara atau lebih banyak ka koma zaidin seperti lafaz koma zaidin. Zaidun ya, koma zaidun lafaz koma zaidun wa zaidun qaimun dan lafaz zaidun qaimun. Nah, tarif definisi murakkab nih, garis bawah ini ya. Ini tarif definisinya nih. Tarif definisinya nih. Saya kasih warna. Nah, tarif definisi murakkab itu ma kalimat tarokkaba yang tersusun min kalimat taini dari 2 kalimat faksaro atau lebih banyak. Nah, seperti apa? Koma zaidun. Koma kalimat pertama, zaidun kalimat kedua. Minimal kalau murakkab itu adanya 2 kalimat atau lebih. Kalau 1 kalimat, maka itu tidak disebut murakkab, tapi disebutnya lafaz. Kalau koma doang disebutnya lafaz. Kalau zaidun doang disebutnya lafaz. Tapi kalau koma itu sudah termasuk lafaz dan murakkab. Ini terbentuk dari fi'il dan fa'il. Koma fi'il madi, zaidun fa'ilun min koma, wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini zaidun qaimun. Ini zaidun jadi mubtada, qaimun jadi khobarnya. Wa marfun bil mubtada wa huwa marfun bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini 2 kalimat ya. Kalimat pertama zaidun, kalimat kedua qaimun. Wa misalul awwali dan bermula contoh yang pertama,
Wal misalul awalu gitu. Wal misalul awalu, dan bermula contoh yang pertama fi'lun itu fi'il, wa fa'ilun dan fa'il ya. Itu fi'il, contoh pertama itu fi'il dan fa'il. Wa kullu fa'ilin, dan bermula setiap fa'il marfu'un itu dirofakan. Jadi kalau di mana-mana ada kalimat fi'il sesudahnya fa'il, maka fa'il itu hukumnya harus rofa karena termasuk ke dalam isim-isim ahli rofa, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada, isim kana, khobar inna, tawabi' lil marfu'at. Nah, itu. Nanti ada babnya di bawah. Marfu'atil asma, mansubatil asma ada nanti. Nah, wal misalus tsani, dan bermula contoh yang kedua, mubtadaun itu mubtada, wa khobarun dan khobar mubtada, wa kullu mubtadain, dan bermula setiap mubtada, marfu'un itu dirofakan bil ibtidai dengan ibtida. Jadi si mubtada ini ya Zaidun ini, siapa yang merupakan mubtada, yaitu amil ibtida. Amil ibtida itu amil maknawi yang tidak terlihat amilnya. Nah, tidak terlihat amilnya. Wa kullu khobarin, dan bermula setiap khobar marfu'un itu dirofakan bil mubtada'i dengan mubtada. Wa kharaja, dan keluar bil murakkabi dengan pembahasan murakkab ya. Al mufradu oleh mufrad, kazaidin seperti lafaz zaid, fala yuqalu maka tidak dikatakan lahu baginya itu zaid, kalamun oleh kalam, aidon juga, dan nuhati menurut ulama ahli nahu. Keluar dari pembahasan murakkab yaitu mufrad. Kalau mufrad doang, zaid doang, itu maka tidak termasuk si lafaz zaid itu kalam menurut ulama ahli nahu. Jadi kalau zaidun doang itu termasuknya ke dalam lafaz. Tapi kalau zaidun qaimun, qama zaidun, itu sudah termasuk satu lafaz, kedua murakkab. Ya, itu. Nah, sekarang pembahasan mufid wal mufidu ma, dan bermula mufid. Ma itu kalimat afada yang memberikan faidah, faidatan akan faidah. Yahsunu yang baik as-sukutu oleh diamnya alaiha akan itu faidah. Minal mutakallimi dari orang yang berbicara, wasami'i dan yang mendengar. Kaqoma zaidun wa zaidun qaimun. Nah, ini tarif definisinya ya. Di garis bawahin lagi tarif definisinya. Tuh, tarif definisinya. Jadi mufid itu ma afada faidatan yahsunu sukutu alaiha minal mutakallimi wasami'i. Jadi sesuatu yang memberikan faidah ya, yang baik oleh diamnya si pembicara atau si pendengar. Jadi contoh begini. Ya, kita sedang berbicara kepada seseorang. Kita misalkan sedang menjelaskan suatu materi atau suatu permasalahan, dan orang itu diem dan ngangguk-ngangguk. Gitu-gitu. Nah, maka itu sudah disebut ucapan yang memberikan faedah. Beda halnya lagi kalau ucapan yang ngelantur. Kayak contoh begini. Kamu habis dari mana? Saya habis makan belalang, habis itu ke cebur kali. Terus saya pergi keluar angkasa. Terus saya terus saya ngejual planet Mars ke tukang loak. Terus kalau ditanya gini lagi, kamu umur berapa? Umur saya tanah sekitaran sehektar. Nah, itu orang gila masuknya kan. Enggak termasuk pada faidatun yasun sukutu alaihim. Mutakalimi wasami'i. Kama Zaid. Nah, contoh kalau ucapan yang memberikan faedah itu terdapat koma Zaidun. Ya. Siapa yang telah berdiri? Misalkan ada pertanyaan, koma Zaidun.
yaitu telah berdiri oleh si Zaid. Oh, si Zaid sudah berdiri. Atau itu yang berdiri siapa? Zaidun Qaimun. Oh, si Zaid itu berdiri. Oh, yaudah, jadi si penanya tuh langsung paham. Oh, iya, si Zaid lagi berdiri. Nah, gitu. Fa inna kullan minhuma, maka sesungguhnya setiap satu dari keduanya lapat koma Zaidun wa Zaidun qaimun, afada itu memberikan faedah, faidatan akan faidah. Yasunu yang baik asukutu oleh diam alaiha akan itu faedah. Minal mutakallimi dari orang yang berbicara, wasami'i dan orang yang mendengar. Waya bermula itu faidah, al-ikhbaru itu berita, biqiyami Zaidin dengan berdirinya si Zaid. Nah, ada pendapat koma Zaidun wa Zaidun qaimun itu memberikan faidah yang baik oleh diamnya atas itu faidah dari orang yang berbicara dan orang yang mendengar. Wahia al-ikhbaru itu berita biqiyami Zaidin dengan berdirinya si Zaid. Misalkan kalau orang bertanya-tanya, gitu, contoh kayak gini. Ada orang di panggung. Itu siapa yang berdiri? Siapa yang berdiri? Siapa yang berdiri? Zaidun qaimun. Oh, berita. Bahwasanya ada berita si Zaid berdiri di panggung. Nah, seperti itu. Fa inna sami'a maka sesungguhnya yang mendengar iza apabila sami'a mendengar zalika akan itu koma Zaidun la yantaziru, ya. Ia tidak melihat itu sami' syai'an akan sesuatu akhara yang lain, yatawaqqafu yang diam alaihi akan itu syai' tamamul kalami oleh kesempurnaan kalam. Nah, jadi apabila si pendengar mendengar akan fa inna sami'a maka sesungguhnya yang mendengar idza apabila sami'a mendengar zalika akan itu ikhbar berita la yang taziru syai'an dia tidak melihat kepada sesuatu yang lain tapi dia diam atasnya itu syai' kesempurnaan kalam. Pokoknya kesimpulannya beginilah. Pokoknya kalau dia mendengar suatu berita, dia kagak ngeliat yang orang, dia fokus sama orang yang berbicara, orang yang memberikan berita. Sampai sempurnanya itu ucapan. Seperti itu. Wayah sunu dan bagus Aidon juga suku tul mutakallimi oleh diamnya pembicara. Nah, oleh diamnya si pembicara. Jadi kesimpulannya gitu aja ya. Tentang masalah mufid. Wa kharaja dan keluar bil mufidi dengan pembahasan mufid. Ya. Al murakabu oleh murakab ghairul mufidi yang tidak memberikan faidah nahu gulamu Zaidin, ya, gulam bujangnya Zaid min ghairi isnadi syai'in dengan tanpa menyandarkan sesuatu perkara ilaihi atasnya itu lapat gulamu Zaidin. Nah, wa in koma Zaidun dan lapat in koma Zaidun. Nah, contoh. Ada namanya murokab tapi enggak memberikan faidah. Gulamu Zaidin, bujang si Zaid. Maksudnya apa bujang si Zaid? Nah, dengan tanpa menyandarkan sesuatu apapun. Atau lapat in koma Zaidun. Jikalau si Zaid berdiri, maksudnya apa? Nah, ini kan masih mengundang pertanyaan. Nah, kalau masih mengundang pertanyaan, maka itu dia termasuk mufid. Seharusnya fa'akum, maka aku berdiri. In qama Zaidun fa'akum. Jikalau Zaid berdiri, jikalau telah berdiri Zaid fa'akum, maka aku berdiri. Fa inna tamamal faidata fa inna tamamal faidati maka sesungguhnya sempurnanya faidah bihi padanya gulamu Zaidin yatawaqqafu itu didirikan tamam ala dzikri jawab syarti atas menyebutkan jawab syarat
Fala yusama maka tidak dinamai kullun oleh setiap satu minal misala ini dari dua contoh kalaman akan kalam ing dan nihati menurut ulama ahli nahu. Jadi seperti itu. Nah, fa'inat tamamal faidati maka sesungguhnya kesempurnaan faidah fihi padanya gulamu zaidin atau wa in qoma zaidun ya tawaqqafu itu didirikan ala zikri jawabi syarti atas menyebutkan jawab syarat in qoma zaidun fa'akum. Nah, in qoma zaidun fa'akum. Jikalau telah berdiri Zaid fa'akum maka aku berdiri. Maka itu menyebutkan jawab syarat. Alayu sama maka tidak dinamai oleh dua contoh ini in koma zaidun gulamu zaidin kalaman akan kalam ing dan nuhati menurut ulama ahli nahu. Seperti itu. Wa qauluhu dan bermula perkataan Imam Musonib bil wad'i lafaz al wad'i fasarra telah menafsirkan ulama hu akan itu al wad'u ba'duhum fasara telah menafsirkan hu akan itu lafaz al wad'i bil wad'i ba'duhum oleh sebagian ulama bil qasdi dengan maksud. Fa kharaja maka keluar ghairul maksudi oleh selain yang dimaksud kakalamin naimi seperti ucapan orang yang tertidur wasahi dan yang lupa. Fala yusama maka tidak dinamai kalaman akan kalam ing dan nuhati menurut ulama ahli nahu. Nah, jadi sebagian ulama ada yang menafsirkan al-wadi itu suatu maksud ya. Tapi keluar dari selain yang dimaksud seperti apa? Ucapan orang tertidur, orang yang ngelantur ya. Sahih itu bisa termasuk ucapan orang yang ngelantur atau orang yang lupa gitu. Contoh lagi tidur, ya kan. Dia ngomong bahasa Arab, cuman ngelantur. Maka itu dia disebut dinamakan al-wad'i. Nah, di sini ada dua penafsiran ulama ya. Kalaman akan kalam ing dan nuhati menurut ulama ahli nahu wa ba'duhum dan bermula sebagian ulama ahli nahu fasorot telah menafsirkan ulama atau fasorot telah menafsirkan hu akan itu ba'du bil wad'i dengan lafaz al wad'i al arabiyyah akan bahasa Arab fakhroja maka keluar ya kalamul ajami oleh bahasa ajam ka Turki seperti bahasa Turki wal barbari dan barbar kurang tahu ini negara mana. Paling sama maka tidak dinamai kalaman akan kalam ing dan nuhati menurut ulama ahli nahu. Nah, jadi ada lagi penafsiran ulama yang menafsirkan dengan lafaz al-wad'i itu bahasa Arab ya, bahasa Arab. Nah, maka keluar dari pembahasan bahasa Arab seperti ucapan orang ajam, Turki, barbar, Indonesia, terus Amerika, itu tidak termasuk kalam. Ya, menurut ulama ahli nahu. Misaluma bermula contoh kalimat ijtama'a yang kumpul fihi padanya itu ma al-quyudul arba'atu oleh kaidah-kaidah yang 4. Koma zaidun, lapat koma zaidun, wa zaidun qaimun, dan lapat zaidun qaimun. Fal misalul awwalu maka bermula contoh yang pertama koma zaidun fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Wasani dan bermula contoh yang kedua mubtada'un wa khobarun itu mubtada dan khobar mubtada. Wa kullun minal misala ini dan bermula setiap satu dari kedua contoh tersebut lafzon itu lafat lafzun ya itu lafat murakkabun yang tersusun mufidun yang memberikan faidah bil wad'i dengan bahasa Arab bahwa maka bermula dia yang tadi itu yang kulun minal misala ini
kalamun itu kalam. Nah, jadi lafaz koma Zaidun dan Zaidun qaimun itu sudah termasuk kalam. Karena kenapa? Sudah mencakup lafaz murakkab, mufid, wadho. Ya, maka tarik kesimpulan bahwasannya kalam itu harus mempunyai 4 syarat. Yang pertama lafaz murakkab, mufid, wadho. Wadho itu bahasa Arab. Maka kalau misalkan kita berbicara bukan dengan berbahasa Arab, maka tidak disebut kalam. Atau dengan bahasa Turki, bahasa barbar. Ada, kalau misalkan orang yang tertidur, dia ngomong bahasa Arab fasih dan jelas, maka itu dia termasuk orang, tidak termasuk kalam. Ya, tidak termasuk kalam begitu. Jadi kesimpulannya itu dia harus kumpul 4 syarat. Dapat, murakkab, mufid, wadho. Seperti itu ya. Nah, insya Allah dapat dimengerti ya. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita mukhtasar jiddan, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut ke waqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.